Salam saudara-saudara, salam S4K. Proper S4K hari ini berbicara tentang tak ada penderitaan yang abadi. Tidak mudah memang ketika aku tidak melakukan kesalahan, tapi orang lain memutarbalikkan fakta, sehingga akulah yang patut dipersalahkan. Hatiku berontak dan ingin menuntut balas. Aku kejar orang itu untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang penuh tipu itu. Dan ternyata kejadian itu membuat kami saling menyakiti satu sama lainnya. Dampaknya, aku makin menderita. Hidupku selalu diselimuti dengan kebencian dan kemarahan. Sampai pada akhirnya dengan kekuatan Tuhan, aku dikoreksi lewat firman-Nya yang terdapat dalam Roma 8 ayat 18. Begini bunyi firman-Nya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Setiap orang pasti mengalami masa-masa sulit, baik itu berupa kehilangan, sakit penyakit, atau tantangan lainnya. Ketika kita menghadapi penderitaan, kita seringkali merasa putus asa dan bingung. Namun melalui ayat ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa penderitaan saat ini bersifat sementara. Penderitaan ini bisa menjadi alat Tuhan untuk membentuk karakter kita, mengajarkan kita tentang ketahanan, dan mendekatkan kita kepadanya. Dalam perjalanan hidup ini kita diajak untuk tidak hanya melihat kesedihan yang kita alami, tetapi juga untuk memahami tujuan di baliknya. Penderitaan yang kita alami di dunia ini bukanlah akhir dari segalanya. Seberapa berat pun beban yang harus kita pikul, itu hanyalah bagian kecil dari perjalanan menuju kemuliaan yang kekal. Tuhan tidak membiarkan kita menderita tanpa tujuan. Setiap air mata, setiap luka, setiap pergumulan sedang membentuk kita untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Tuhan mengatakan segala penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima di hadapannya. Tuhan mengajak kita untuk melihat kehidupan dengan perspektif kekal. Kita seringkali terjebak dalam pemikiran bahwa kehidupan ini hanya berlangsung di dunia ini. Tetapi sebenarnya ada kehidupan setelah ini yang jauh lebih indah. Tuhan mengajak kita untuk berharap pada janjinya dan hidup dengan tujuan yang lebih tinggi. Dengan melihat kemuliaan yang akan datang, kita bisa mendapatkan kekuatan dan semangat untuk menghadapi setiap kesulitan yang kita alami sekarang. Dunia ini penuh dengan kesakitan, ketidakadilan, dan kekecewaan. Tetapi Tuhan menjanjikan pengharapan yang melampaui semua itu. Penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang menanti. Seperti seorang ibu yang menahan sakit saat melahirkan, ia tidak berfokus pada rasa sakitnya, tetapi pada sukacita yang akan datang ketika bayinya lahir. Begitu pula hidup kita. Kesakitan yang kita alami bukanlah sia-sia, tetapi bagian dari proses kelahiran menuju kemuliaan kekal bersama Tuhan. Ketika kita menghadapi penderitaan, Tuhan mengajak kita untuk tidak berfokus pada kesulitan itu sendiri, tetapi untuk melihat bagaimana kita bisa tumbuh dan belajar dari pengalaman tersebut. Kita dapat mempertimbangkan bagaimana penderitaan kita dapat mendatangkan kebaikan bagi diri kita dan orang lain. Melalui penderitaan, kita belajar empati dan kasih kepada orang lain yang juga mengalami kesulitan. Dengan cara ini, kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan Tuhan menggunakan pengalaman kita untuk menguatkan iman kita. Iman yang sejati adalah percaya bahwa segala penderitaan kita tidaklah sia-sia.
Tidak ada air mata yang jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Tidak ada luka yang tidak diperhitungkannya. Setiap penderitaan yang kita hadapi adalah bagian dari rencana besarnya untuk membawa kita semakin dekat kepada kemuliaannya. Jangan menyerah. Jangan kehilangan harapan. Apa yang menanti kita jauh lebih besar, lebih indah, dan lebih mulia daripada segala kesulitan yang kita alami saat ini. Bertahanlah dalam iman, sebab kemuliaan yang Tuhan janjikan pasti akan dinyatakan. Firman ini menyatakan bahwa Tuhan sedang menaruh keinginannya agar aku berfokus pada pengharapan, di mana dalam momen-momen sulit seperti itu, harapan menjadi sangat penting. Firman ini mengingatkanku bahwa ada kemuliaan yang menanti, yang jauh lebih besar dari segala penderitaan yang aku alami. Dan dengan pengharapan ini, aku bisa menemukan ketenangan dan kedamaian, meskipun keadaan di sekitarku tidak sesuai dengan yang aku inginkan. Tuhan menginginkanku agar selalu mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanku dalam penderitaan. Dia selalu menyertaiku dan memberikan penghiburan dalam setiap situasi. Puji Tuhan, haleluya. Dengan pertolongan Tuhan, aku dimampukan untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ketika aku bersandar kepadanya, aku merasakan kasih-Nya yang menguatkan dan menyegarkan jiwa. Dan aku bisa merasakan bahwa penderitaan ini bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru merupakan bagian dari rencananya yang lebih besar. Aku mendapatkan pemahaman bahwa apapun yang aku hadapi saat ini tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Aku dimampukan untuk menghadapi kehidupan dengan harapan dan keyakinan, yakni bahwa Tuhan selalu memiliki rencana yang indah bagi kehidupanku. So, sekarang ingat ya, firman Tuhan dibentangkan untuk diakui agar kebangunan rohani terjadi setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. S4K, yes.